Saya potong Niko tadi, silakan. Jadi kalau kita lihat kembali ke Pilgub kemarin, pasangan Jokowi Ahok itu hanya mewakili 17%. Bagaimana 17% itu menghadapi anggota DPRD dengan segala macam kebijakannya? Pasti akan sangat sulit. Tapi karena yang dikerjakan oleh pasangan ini, Jokowi Ahok ini sangat baik, sehingga partai-partai pun ada yang ingin mencoba melawan, tapi akhirnya karena desakan-desakan politik dari masyarakat, sehingga mereka pun akhirnya punya kepentingan-kepentingan politik lainnya. Jadi nggak mungkin. Itu juga yang dilakukan oleh SBY. SBY itu mempunyai koalisi yang sangat besar, tapi bagaimana dengan kenaikan BBM? Nggak berhasil, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa partai-partai ini pun masih punya common sense untuk menentukan, nggak semenang koalisi, langsung mereka sama-sama bergabung dan menentukan menjadi oposisi gitu. Menjadi oposisi itu nggak jadi seperti itu. Menurut saya Boleh ya. saya tambah sedikit ya? Ya, boleh. Jangan banyak-banyak, Mas. Kalau kebijakan Jokowi sama JK nanti bagus pro rakyat, Iya. kemudian DPR tidak menyukai, ya rakyat berkelahi sama wakilnya saja. Iya, pasti. Kalau memang bagus, kemudian track recordnya tidak ada bocor-bocornya, tidak pernah korupsi, pasti rakyat akan membela dan DPR yang tidak membela Akan aneh. kehilangan. Akan kehilangan. Baik, konstituennya. kita lempar ke sini ya, silakan. Ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan? Jadi gini, Anta, permasalahan bangsa ini pertama tidak akan dan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kartu. Berapapun kartu yang kita punya. Indikasi. Itu yang pertama ya. Indikasi susah. Yang kedua, Ini setiap kartu. kartu itu Pertanyaannya Nggak, ulang itu karena kan awalnya begitu. Nggak, ini Karena menimpali, begini ya, menimpali. gini akan kesana saya. Katakanlah kartu itu dijalankan. Setiap kartu itu memerlukan anggaran besar. Nah, salah satu hak sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, hak dari DPR itu adalah anggaran. Saya setuju dengan pendapat Anda bahwa presiden manapun ya akan sulit bekerja dengan baik jika tidak didukung oleh kekuatan di parlemen. Nah, kebenaran di koalisi kami ini sudah presidennya bagus, wakil presidennya mengerti permasalahan ekonomi mikro dan makro, dan didukung oleh kekuatan DPR yang mayoritas. Saya rasa kita di sini berbicara mengenai kelanggengan dan itu akan terjadi insya Allah pada Capres nomor 1. Saya tambahin gini, kalau kita bicara masalah kartu dan biaya, negara tidak boleh lari. Negara ini sudah absen selama ini. Ya. Ini adalah amanat undang-undang bahwa negara ini diciptakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanat undang-undang. Ya. Sorry. Negara tidak boleh lari. Gini ya. Kalau negara berapapun biayanya, negara harus tanggung jawab karena itu amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dan APBN 1.800 triliun yang bocornya banyak itulah yang buat itu nanti. Nah, Jangan boleh dikorupsi lagi. itu. Kembalikan ke rakyat. Begitu, pertanyaannya begitu Anta? Atau beda? Enggak, kalau saya gini, sorry, saya kan belum ngomong. Ntar dulu. Gini loh, masalah kartu ini kan sesuatu yang belum lolos fit and proper test ya. Mungkin saja kita Mas punya ide yang lebih baik daripada kartu. Ya, mungkin sekarang kan? belum ada ya Mas. Mungkin, lo ada dong. Kartu kredit kita. Artinya apa? Kartu itu masalah teknis yang biasa lah menurut saya, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Mas Kartu- Dhani, buat kita masalah kartu itu masalah biasa. Buat Buat saudara-saudara rakyat, kita yang tidak bisa sekolah, Yang itu tidak adalah bisa masalah yang luar biasa. bukan. Sorry. Iya, buat kita itu nggak ada masalah. Dan Sorry. Kartu dan itu. solusi kartu ini lebih Lebih dahsyat. lebih dahsyat masalah- dari BPJS misalnya. Iya. Gitu. Yang Bukan- sudah ada sebelumnya gitu ya. Kartu itu kan teknis ya, kartu itu kan teknis aja. Kalau niat kita membantu masyarakat ya nggak usah pakai kartu juga bisa. Baik. Artinya gini loh, Kalau nggak pakai apa kartu yang disebut korupsi fit ya. kartu itu juga harus lolos fit and proper test nanti di DPR nanti. Siapa yang akan melaksanakannya? Iya kan? Kalau yang melaksanakan Niko, lu percaya nggak? Percaya. Percaya. Ya. Kan? Saya Jadi- anggota dewan bukan eksekutif. Oh Pelaksana iya, yang eksekutif. mungkin temennya. Jadi gini, apa semua itu kan masalah teknis nanti bisa dibicarain di DPR. Kalau memang semuanya masuk fit and proper test, semuanya masuk akal semua, kita juga nggak akan neko-neko untuk ngeyesin karena menurut saya ide kartu itu biasa aja. Dan Kalau saya sih yes. kartu itu simbol, Ya. simbol keberpihakan terhadap masyarakat pada umumnya. Itu Yes juga. bukan masalah kartu, it's a simbol keberpihakan. Silakan Bung Hanta. Baik, ya mungkin saya poinnya bukan soal kartu. Oke, itu Iya. teknisnya ya, implementasi dari program.
Tapi poinnya adalah soal bagaimana seorang presiden nanti menyukseskan kebijakan-kebijakannya ketika berhadapan dengan DPR. Tapi tadi saya dari Mas Niko tadi soal jawabannya maupun dari Mas CNS soal rakyat. Tapi catatan saya adalah bicara konteks rakyat yang mana kan banyak nanti. Akan tidak bisa juga bahwa yang penting kita akan membawa aspirasi rakyat. Pasti akan berhadapan dengan DPR, realitasnya seperti apa. Lalu Mas Niko, untuk di daerah itu konteksnya agak beda. Parlemen di DPR dengan DPRD agak sedikit beda. Tapi ada satu, tapi rasionalitas itu saya kira bisa kita terima. Tapi juga penting, kalau 36, ini kan soal koalisi ramping dan yang agak tambun tadi. 36,9% ini saya yakin, kalau saya akan mengajak Golkar masuk ke koalisi ini. Jadi kalau Jokowi JK menang, saya yakin Golkar, Pak Mas Tantowi akan gabung di sana. Lalu menjadi 52%. Kata Mas Roy Martin pasti. Ini kode berarti aman. Ya, keyakinan saya di situ. Yang paling mungkin bergabung di sana, kalau Jokowi JK menang adalah Golkar. Dan yang kedua mungkin PAN. Kalau PKS dan Gerindra kecil kemungkinan. Kalau Golkar gimana tadi jawabnya? Mungkin. Enggak, udah. Ya, itu satu. Belum boleh pertanyaan sebelah. Enggak apa-apa, ditangkapi aja dulu. Silakan. Seandainya menang. Saya dan Partai Golkar itu tidak mau berandai-andai. Jadi penting bagi kita sekarang dan komitmen kita penuh dan keyakinan kita penuh bahwa pasangan Prabowo Hatta ini akan menang sehingga kita nggak perlu repot-repot memikirkan koalisi berikutnya. Itu jawaban kami. Baik. Anda punya pertanyaan yang sama atau pertanyaan berbeda untuk pihak pasangan berbeda ya sekarang. Silakan. Iya, tapi soal Golkar tadi saya yakin sekali nanti Golkar akan merapat kalau Jokowi JK menang. Ini seandainya. Kalau sekarang kalau Prabowo dan Hatta. Pertanyaan yang sama, tapi dengan pendekatan berbeda. Kalau tadi lebih pada kuantitatif koalisi, ini lebih pada kualitasnya. Kita tahu bahwa sekarang pemerintahan Pak SBY Budiono didukung oleh hampir 75 koalisi. Melampaui yang sekarang 53% yang dimiliki oleh koalisi Prabowo Hatta. Tapi tidak ada jaminan tadi seperti dikatakan. Ketika ada kenaikan BBM, seringkali dua paling tidak partai yang berbeda. Paling tidak berbeda, tanda petik melakukan politik dua kaki. Dia berkoalisi di pemerintah karena punya menteri partainya, tapi di sana sama kerap melakukan peran tanda petik oposisi di parlemen. Paling tidak dua partai yang sering saya catat melakukan riset tentang ini adalah satu PKS yang kedua Golkar. Nah, bagaimana untuk menjaga soliditas itu? Baik. Nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.